Pagi bolo sanding omah. Ya, Dus. Kita amati seperti apa sarapan dia pagi ini. Yang sarapan daun ubi. Wow, bolo. Habis kayaknya bolo. No. Entek tenan kayaknya. Mantap. Oke, kita masuk kandang. Kopi ini didekekne sih ini. Iya. Ini pagar kita masih seperti ini, bolo. Selalu waspada. Selalu waspada, bolo. Ya toh? Selalu waspada, bolo. Selalu waspada. Karena waspada itu harganya tidak terhingga. Bayo bolo. Resik lek mbregoti. Iki kopi. Ini sukete sing tuwek-tuwek yo do guwak bolo. Dia menjadi bahan rampen. Rampen itu nanti kita gunakan di saat sore membuat asap. Ngono, gawe asap bolo. Begitu bolo. Wow. Kayak mangan keripik kowe ya. Oke. Oh, entek no. Ini adalah batang-batang ubi hasil seleksi dari tanaman ubi yang kita tanam pada lahan kosong yang ada di area tempat kita bekerja. Oke, kita tambahkan lagi ini bolo. Bismillah. Bismillah. Ini adalah ramban yang kita cari kemarin sore, bolo, ya kan? Untuk yang sudah nonton kemarin sore, ini adalah ramban yang kita cari kemarin sore. Kenapa tidak tadi malam diberikan kepada ternaknya? Kita berpedoman pada untuk dilayukan. Berpedoman pada teori setelah pakan itu ada, pakan itu usianya tua, juga ada tambahan teori dilayukan, dikasih jeda bolo. Semoga ada waktu bolo. Semoga ada waktu siang nanti sehabis sholat Jumat, di saat istirahat kerja, kita gunakan untuk mengunjungi tanaman ubi kita yang numpang di tempat di lahan teman. Kita ada teman, kita numpang lahan menanam ubi kemarin kita coba. Karena tanaman ubi itu seusia dengan yang sekarang kita panen, kemungkinan bila benar kenyataannya sama, meskipun tempatnya berbeda, namun karena waktu tanamnya itu hanya selisih 7 harian, semoga yang kita tanam di tempat teman kita itu sudah waktunya seleksi seperti ini, pengurangan dahan. Jadi dahannya kita kurangi. Untuk hasil pengurangannya kita jadikan bahan pakan. Kemudian dengan kita kurangi, harapannya seperti yang diajarkan teman kita Mas Samsul kemarin, bahwasanya bila batang ubi itu diadakan seleksi, cukup dibuat hanya 1 batang utama, insya Allah hasilnya itu super, hasil ubinya nanti bisa super. Begitu bolo. Kesimpulan yang kita peroleh bolo, ternyata
kita memang harus ada SOP. Dari SOP yang kita buat, upayakan untuk tidak dilanggar. Berikutnya, lakukan. Jangan hanya dibuat SOP-nya, dilakukan. Berarti bahasa kerennya itu ada progresnya atau ada capaiannya. SOP itu bila dikerjakan pasti memiliki nilai capaian. Ada nilai progresnya, bolo. Ada capaiannya bila SOP itu dikerjakan. Kalau kita kemarin tidak berhenti untuk dalam setiap hari, dalam setiap 1 hari, di dalam 1 minggu kita melakukan penanaman, sepertinya kita juga nggak akan mutus gitu, bro. Stok pakan kita tidak akan putus, bro. Stok pakan tidak akan putus. Nah, itu yang kesimpulan pertama. SOP, lakukan SOP. Bila SOP dilakukan pasti ada progres, ada pencapaian. Hal ini terbukti ternyata tanaman kita dulu tidak tahu di bulan berapa ini, belumlah kita panen ubinya, kita sudah panen batangnya, panen daunnya. Itu kalau kita rajin, kita tekun, hal ini pasti sudah membantu kita. Setidaknya dalam, kalau kemarin itu aku membuat SOP 1 minggu sekali melakukan penanaman 100 batang, harusnya yo setiap 1 minggu sekali. Sedari itu start kemarin kita ya pasti ya tiap minggu sekali panen ini, panen batang ubi gitu. Udah, intinya sudah mulai tergambar lah, bro. Tergambar, terbukti kalau kita membuat SOP dilakukan, insya Allah ada capaiannya. Wah, ngentut wedhus sih. Siapa sing ngentut ki? Wedhus sing ndi sing ngentut? Ambune. Redeng tenan. Oke. Sembari kita menonton dia makan. Ini toh. Yo, kita ngopi lah, bro. Nah, untuk ini EM4 air minum kita beri EM4 ternyata kurang efektif, tidak begitu lahap, bolo. Lebih lahap lah bila air minum itu kita berikan air garam ya, karena garam itu beli ya baiknya 1 minggu sekali ya ngasihnya itu. Untuk pelengkap sih, nyeruput sih. Oke, bolo-bolo sobat peternak dari sanding omah, milikilah keinginan, rencanakan keinginan, buatlah SOP-nya, buat SOP dari keinginannya, lakukan SOP-nya, amati pencapaiannya. Jadi kalau sudah punya SOP dikerjakan, pasti ada pencapaian. Nah, capaian-capaian yang didapatkan itu lakukan evaluasi. Seperti kemarin kita evaluasi dari kandang yang biasanya lepas, ini alhamdulillah sudah tidak lepas. Terus awalnya kandang itu yang kita buat rendah adalah bagian atas, sekarang bagian atas itu kita hilangkan, kita tinggikan bagian bawah. Dengan bagian bawah itu menjadi tinggi, akhirnya dia nggak bisa keluar.
Terus yang bagian atas kita buat hilang pembatasnya yang di atas, itu untuk menjaga punggung mereka, leher bagian atas itu bisa terluka. Nah, dengan metode yang ditinggikan bagian bawah, punggung atas itu tidak terluka. Itu Bolo. Terima kasih Bolo. Lanjut menikmati sarapan bersama wedhus dan juga kopi pagi hari ini, kopi hitam. Terima kasih Bolo. Sanding omah.